skill yang sangat penting di era sekarang, critical thinking dan problem solving. Apa itu? Hai, balik lagi bareng gue Umar di channel Pembelajar Produktif yang membahas seputar self-development dan productivity. Silahkan cek konten-konten lainnya di Instagram, TikTok, serta podcast di Spotify. Kali ini kita akan membahas tentang satu pertanyaan yang masuk ke DM gue. Bang, gimana sih caranya untuk bisa berpikir lebih kritis? Bagaimana caranya terlatih berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah? Dan gue pengen banget jawabnya, bahkan sebagai seorang trainer ya, gue langsung kepikiran apakah kita buat nih pelatihannya, sesi webinarnya, sesi Zoom, untuk sharing tentang critical thinking and problem solving ini. Jadi ketika kita mengasah keterampilan berpikir kritis kita akan bisa menjalani kehidupan dengan lebih aman, tapi juga kadang lebih ribet. Kenapa? Karena kita mengkritisi segala sesuatunya. Jadi kita harus tahu sweet spotnya di mana. Kenapa lebih aman? Karena kita tidak lagi kena gangguan dari hoax, misinformasi dan disinformasi, dengan berita bohong dan menyudutkan, serta banyak lagi informasi-informasi bertipe negatif lainnya. Kita akan berani mempertanyakan berbagai hal-hal yang ada di lingkungan kita. Bukan berarti harus mempertanyakan segala halnya, bukan. Tapi kita berani mempertanyakan apakah ini benar atau salah, apakah ini baik atau buruk, apakah ini bermanfaat atau sebaliknya. Ini bisa diperoleh dengan kita terbiasa berpikir. Semakin sering kita menggunakan otak kita, maka semakin berkualitas saat kita menggunakannya. Selain itu, kita juga harus open-minded, terbuka atas peluang, asumsi, informasi baru. Kenapa banyak orang sulit berpikir kritis atau mengkritisi sesuatu? Karena dia sudah terperangkap dengan apa yang dia ketahui, apa yang dia alami, apa yang menjadi pengalamannya. Untuk kita bisa lebih kritis, kita perlu berupaya untuk mengosongkan gelas, kita perlu terbuka terhadap informasi yang sebelumnya mungkin kita belum tahu, sehingga kita bisa menerima informasi, asumsi, tanggapan, pendapat, yang mungkin saja berlawanan, bertolak belakang dengan apa yang kita yakini selama ini. Tapi inilah yang melatih kita untuk lebih critical thinking. Lalu, kalau ada orang yang sudah terbiasa berpikir kritis, manfaatnya apa? Manfaatnya dia akan lebih jago dalam menyelesaikan masalah, problem solving. Mulai dari hal sederhana, kita ingin beli handphone apa. Jangan cuma mengikuti yang mana yang lagi happening, yang lagi rame, yang mana yang banyak orang beli. Memang itu salah satu faktor berguna saat kita membeli sesuatu. Namun, balik lagi, mana yang kita butuhkan? Mana yang kita mau ambil? Karena setiap gadget itu beda. Nah, banyak orang hanya sebatas itu saja. Tapi kalau gue bikin Excel-nya, bikin tabelnya, apa saja kelebihan masing-masing handphone, apa saja kekurangannya, mana yang gue butuh, mana yang enggak, mana yang harus banget ada, mana yang nice to have, dibuat pembuatannya sesuai dengan harganya, mana yang paling worth, mana yang paling best price, mana yang paling best value, dan proses berpikir ini yang dibentuk. Gue sendiri mendapatkan cara berpikir kritis ini saat dulu gue kuliah teknik di ITB. Karena diajarin banget bagaimana cara kita melakukan pemecahan masalah, problem solving. Bahkan ada satu mata kuliahnya, pengantar rekayasa dan desain, benar-benar ngajarin kita cara berpikir yang benar untuk menyelesaikan masalah. Ada 3 hal yang bisa lo lakukan untuk lebih kritis dalam berpikir. Yang pertama adalah membaca dengan kritis. Banyakin baca, seriously guys. Membaca sepenting itu, banyak banget manfaat membaca. Memperluas pengetahuan kita, menambah perbendaharaan kosakata kita, buat kita lebih pintar, kita punya ilmu baru, kita punya keterampilan baru, baca yang banyak. Dan baca dengan kritis. Coba kita benar-benar bukan hanya membaca, tapi memahami makna bacaannya, memahami pesan penulis seperti apa, mendapatkan ekstrak dari setiap yang kita baca, supaya kita beli buku ya berguna gitu. Buku kita beli untuk self-improvement, untuk mengembangkan diri kita, bukan self-improvement untuk menuhin rak kita. Jadi, pastikan kita banyakin membaca, dan membacalah dengan kritis. Yang kedua, berdiskusi, bahkan terkadang kita perlu berdebat, supaya apa? Melatih bagaimana kita berargumen, berkomunikasi tentu saja, tapi juga melatih pikiran kita untuk terbiasa dengan argumen, kalimat, informasi yang bertentangan dengan kita. Dan kita juga berpikir bagaimana cara kita mempertahankan yang menurut kita benar. Bisa jadi dalam sebuah argumen dan diskusi yang selama ini kita yakini benar, ternyata salah. Setelah kita terbuka oleh hal-hal baru. Ini bukan hanya tentang benar dan salah. Bukan hanya tentang siapa yang baik, siapa yang buruk. Tapi tentang bagaimana kita bisa kritis menilai sebuah konsep, sebuah informasi, sebuah konteks, sehingga kita bisa menemukan mana yang paling tepat buat kita. Dan yang ketiga adalah menilai secara perlahan. Berpikir kritis butuh waktu, nggak langsung kita
serta-merta bisa menganalisa dengan kritis satu hal. It's okay kalau kita butuh waktu yang lebih lama untuk memikirkan mana yang paling tepat untuk diri kita. Lakukan analisis dengan berbagai pisau analisis. Ada 5W1H, ada fishbone diagram, ada 5 whys, dan banyak lagi cara-cara lainnya. Kalau lo pengen gue bisa bahas di video lainnya, silahkan tulis di komen bahas critical thinking. Tapi kalau mau ditarik satu hal saja yang bisa lo dapatin dari video ini adalah berani bertanya. Kita coba berani nggak bertanya, emang harus ya gue sekolah, emang harus ya gue kuliah. Bukan langsung dapat jawabannya ya, tapi apakah impuls di pikiran kita mau mempertanyakan itu atau langsung nge-counter, ya haruslah sekolah. Itu yang mau kita cek. Apakah kita berani bertanya, kenapa ya gue kerja di tempat ini sekarang? Kalau pikiran kita langsung membalas, ya jelas lah kan gue butuh uang kerja gue di sini, maka itu tandanya kita belum terlalu berpikir kritis. Tapi kalau yang muncul di pikiran kita, oh iya ya kenapa ya gue pilih di sini, itu akan memicu kita berpikir kritis. Jadi perbanyaklah bertanya. Itu aja buat video kali ini, semoga bermanfaat dan kita jumpa di video lainnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Pembelajar Produktif, nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih, salam pembelajar.